pagi Indonesia. Selamat pagi, aku happy banget, aku diundang lagi. Ada kamu di sini. Iya. Kan emang sering kesini. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Selamat ulang tahun Kak Karen. Sehat nih Mir. Sehat, alhamdulillah. Aku lihat kayaknya tuh sekarang kamu tampak lebih awet muda ya. Iya ya. Iya ya. Iya, karena happy ya kan. Iyalah gimana nggak happy orang kemarin jalannya sama daun muda. Daun Pak, daun mudanya ada ikut. Tuh, sampai ikut ke sini loh. Ada ikut. Lagi deket sama itu, sama Matthew Gilbert. Ih, kok disebut? Orang aku lihat postingannya Orang tuh pakai mesra banget. inisial, Kak. Oke, lagi dekat sama M. Enggak ada. M itu siapa? Mahda. Matthew Gilbert. Aku mah ya sama siapa aja yang mau deket-deket aja sih. Tapi yang jelas Kak Nikmir mau buka restoran baru. Hari ini grand opening. Hari ini grand opening Miami. Mie Ami di mana tuh? Di Cempaka Putih, alhamdulillah. Jangan lupa bayar ke sales marketing tuh iklan barusan. Iya. Ya. Tapi buat Sobat Ambiar yang pasti pagi hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi seperti biasanya. Kalau ngomongin soal bintang tamu kita yang satu ini seniman senior guys. Pelawak yang tidak pernah ada habisnya, selalu melawak. Dan juga baru punya restoran di Solo. Keren banget ya. Makanannya endul. Kita akan lihat seperti apa perjuangannya. Udah cobain. Apa? Udah cobain. baru Lihat aja. Hah? Waktu Mami Nunung gini. Wah, endul nih. Kok disebutin kan belum ya? Iya belum ya. Baik, Sobat Ambiar kita akan Karen kayaknya hadirkan. udah agak tua banget deh, kerutannya banyak. Tenang ya, tanggal 26 gue berangkat ke Iya Korea. memang dia. Operasi lagi. Bukan lagi. Kemarin tarik benang, sekarang tarik suara dia. Ya, oke. Iya, sekarang tarik Bagi suara. Ambiar kita hadirkan, ini dia Mami Nunu. Mami saya. Bau-baunya bau-bau makanan ya. Sebelah Rian. Oh jadi baru buka restoran. Iya, alhamdulillah. Mana, Mami? Di Solo. Di Solo. Oh, semoga laris manis. Amin. Rezekinya lancar terus Alhamdulillah, ya. cita-citanya tercapai. Waktu itu kan kesini Iya. ngobrol, dibukain restoran ya sama AA. Biar Alhamdulillah. keluarga di Solo mereka bisa ngurus ya kan. Biar nggak minta uang lagi. Mami, Yang jelas kami itu. semua mengucapkan Terima kasih. Aku suka menjepitnya mengkerelep loh Mami loh pagi ini loh. Ini terus terang rambutku itu kalau nggak dikasih kayak gini tuh nyerongot gitu. Nyerongok-nyerongok itu gimana maksudnya? Apa naik gitu loh, kan krebo tuh. Masih bagus kalau Mami rambut yang nyerongot. Nih temen saya mulutnya nyerongot mulu. Mami, pagi hari ini Ya. kita mau minta komentarnya Mami sebagai seorang seniman. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang seniman senior, ada Yati Pesek. Mbak Saat itu Yati. mendapatkan komentar yang iya. menurut netizen dirasa kurang pas yang dilontarkan oleh Gus Miftah. Iya. Dan ini kembali viral di media sosial. Kita mau Salah satunya aku yang posting. kamu yang posting. Iya, karena aku shock gitu. Kok Gus Miftah gitu ya? Kamu mah nggak shock juga posting semuanya. Aku shock sih kalau yang itu kupikir cuma es teh doang kan. Ternyata Ya. ada lagi yang Daya, lain-lain. betul. Ternyata ada lagi Betul, viral kita ya. lihat Kita dulu. mau lihat dulu dan kita nanti minta tanggapannya Mami. Mami sebagai sesama seniman pasti Iya. kenal betul sama Yati Pesek. Sosok Yati Pesek itu sendiri di mata Mami seperti apa sih? Mbak Yati orangnya baik banget ya, ramah, suka bercanda dan memang ya bercandanya tuh bercanda sebagai seorang ibu-ibu gitu ya, nggak sering menceritakan hal-hal yang lucu-lucu gitu. Kalau lagi kita manggung bareng gitu, sebelum kita manggung gitu ngobrolnya tuh pokoknya yang lucu-lucu aja. Gitu. Jadi memang baik, Mbak Yati baik banget. Orangnya baik. Baik banget. Ketika ini viral atau barangkali sebelum ini viral, Mbak Yati Pesek tuh pernah cerita nggak sama Mami tentang kejadian ini? Enggak pernah cerita, sama sekali nggak pernah cerita gitu. Terus ya aku pernah dengar ini ya, pernah lihat berapa tahun yang lalu, cuman memang adem ya, nggak ada. Aku waktu itu cuma prihatin gitu yo, aku cuma prihatin dan aku sempat nelpon Mbak Yati, Mbak, itu kok saya nonton kok gitu ya, itu benar. Diemin aja Dek, dia gitu. Kalau manggil saya kan Dik Nunung gitu kan. Udah diemin aja Dek, cuman rasa ngomong diemin aja Dek itu kayak Ya, kita kesal yang sendiri ya. berat banget gitu. Terus Iya. kok
gitu ya, aku cuman gitu. Cuman ya udah karena Mbak Yatinya sendiri juga waktu itu kayak udah diemin aja. Oh ya udah ya wes lah Mbak. Terus aku cuman memang melawak itu sebetulnya kan nggak mudah ya Mbak Yati ya, aku bilang gitu. Tapi kalau itu mah bukan melawak ya jatuhnya ya, kalau lihat. Tujuannya kan mau melawak, bikin orang tertawa. Tapi itu nggak tertawa itu. Iya, itu, memang makanya saya bilang kan tujuannya itu mungkin melawak, tapi kan melawak itu nggak gampang gitu loh. Tidak semua orang bisa melawak karena hanya orang pintar yang bisa melawak ya. Terus kan kadang-kadang kita mesti lihat lawan kita tuh siapa. Kalau yang lebih tua, lebih dewasa kan, terus ada adab ya, lebih hormat. Saya tuh kan selalu ngomong gini ya, masalah ngelawak gitu ya. Saya mau ngelawak dengan siapapun, jadikan saya keset apapun kalau memang itu bentuknya masih lucu dan memang itu lucunya tuh lucu, memang penonton tuh tertawa dengan tertawa lucu gitu. Cuman saya paling nggak mau, jangan sampai ya ada orang terus di panggung ludahin saya, ngatain saya ya seperti kayak gitu-gitu. Itu aja gue yang paling nggak mau. Ya iyalah pasti, kalau aku bilang ini, kalau Mami Nunung nih langsung kalau gue cuma dikatain gembrot apa ya ya wajar-wajar aja gitu loh. Kalau itu ya karena memang sekarang jadi rame, sebetulnya udah tahu lama dan saya sempat nelpon Mbak Yati. Ya sedih lah ya. Pasti. Tapi kita salut sama seorang Yati Pesek di mana dia memiliki kontrol emosi yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menanggapi dengan begitu tenang saat itu. Seandainya Mami Nunung yang berada di dalam posisinya Yati Pesek saat itu, apa yang akan dilakukan Mami Nunung? Pasti aku akan melakukan sesuatu di situ. Jadi gambarnya langsung ya. Digampar, akan viral di situ dengan balasan saya mungkin ya. Oke. Gitu. Ini kita juga mau kasih lihat artikel lah. Nanti kita minta tanggapan dari. Pengakuan mengejutkan, Yati Pesek akui cuma nangis di kamar usai dihina Miftah Maulana di depan umum. Ya nangis lah. Wajar kayaknya. Karena cuma bisa nangis ya, memang betul. Lagian mungkin 2 tahun lalu Gus Miftah kan belum terlalu terkenal kayak sekarang kan. Jadi nggak viral. Ya. Tapi ini setelah kejadian viral ada sempat cerita lagi. Ini kan Mami nelponnya sebelum kejadiannya viral kan. Setelah viral apakah ada komunikasi lagi? Belum. Rencananya ini hari saya mau nelpon gitu loh. Karena kan memang saya kebetulan kan lagi syuting sama Erik. Ya. Sekarang lagi syuting sama Erik. Kemarin itu sempat ngobrol sama Erik, tapi Erik nggak cerita kalau mau bicara bicaranya si Erik gitu. Ternyata tiba-tiba aku baru kemarin nonton Erik gitu loh. Terus aku mau nelpon Mbak Yati gitu loh. Terus ya paling aku juga mau ngucapin, aku mau nyabarin, aku mau nguatin gitu. Ternyata selama ini Mbak Yati itu nahan ya gitu loh, memendam, dan dia sempat nangis di kamar sendiri gitu loh. Kok aku digituin ya? Padahal aku datang ke situ itu aku dibayar aja enggak loh. Dia datang hanya untuk mencari ilmu. Enggak dibayar? Enggak dibayar dia. Jadi beliau itu Yati Pesek datang ke situ memang untuk mengisi acara. Karena memang dia tujuannya memang mau apa ya? Karena memang dia mungkin berhadapan dengan Gus Miftah yang dianggap sebagai ustadz mungkin ya, pemuka agama ya waktu itu ya. Jadi aku datang di situ tuh nggak minta bayaran dan juga tidak dibayar gitu. Aku cuman kepengen memang cari ilmu di situ, tujuannya gitu. Tujuannya baik ya. Benar, dan mungkin akan lebih sedih lagi ketika video itu kesebar lagi. Jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Padahal kalau kita pikir-pikir kan video Mbak Yati ini lebih parah kan ini gitu lebih loh. Parah sih dibanding yang udah ada sebelumnya. Ini lebih parah. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu hanya Gus Miftah. Walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya Gus Miftah sudah mengundurkan diri menjadi utusan khusus presiden ya. Ini tindakan yang barangkali juga dilakukan beliau karena begitu banyak sekali petisi yang dilakukan secara online. Sudah ratusan ribu masyarakat Indonesia menandatangani petisi tersebut. Tapi Mami pernah nggak mendapatkan pengalaman serupa? Misal mendapatkan pelecehan secara verbal ketika bekerja? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai detik ini sih aku nggak pernah. Pelawak baru mungkin Enggak. Justru ketemu dengan pelawak-pelawak baru yang anak-anak sekarang tuh sangat hormat sama saya gitu. Iya. Kan aku selalu ngasih mereka kebebasan. Kamu jangan takut ketemu saya.
kamu jangan menganggap bahwa saya ini adalah senior kamu. Anggap kalau kita sudah bekerja itu nggak ada yang namanya senior junior. Cuman ya harus tahu batas. Kalau lu mau ngapain, istrinya Fafik badannya aduh kayak itu kan udah lawangan. Asal mereka tuh tertawanya memang tertawa kita lucu gitu. Iya, kalau tadi kan bukan jangan lucu. tertawa karena menangis gitu loh. Ya, benar, iyalah. Atau pelawak bukan pekerjaan mudah, ya terkadang juga harus bisa memilah-milih tentu saja. Banyak pelawak yang memilih untuk mentertawakan diri sendiri daripada mentertawakan orang lain. Jadi jangan sampai kita mentertawakan orang lain sehingga akhirnya menyakiti orang lain dan kitalah yang ditertawakan orang lain ya. Tapi Rian, aku mau tanya, kalau itu kan kejadian sama Mami Nunung, kalau kejadian sama kakak kan? Jambak sih, karena kan rambutnya panjang. Tapi biar gimana pun, maksudnya mungkin Gus Miftah juga nggak sadar sama apa yang dia ucapkan. Tapi basicnya dia orang baik. Ya mungkin tujuannya, basicnya dia orang baik. Tujuannya baik barangkali kalimat yang kurang tepat ya. Di situ itu kan memang acaranya kan lagi lawaan. Kalau wayangan itu lagi limbuan kalau ada. Jadi memang harus menuju. Cuman memang yang lawak itu kan nggak mudah. Dan Gus Miftah bukan pelawak anyway, jadi nggak usah sosok ngelucu. Jadi pada nanti salah-salah. Pada intinya kita adalah manusia biasa, tempatnya salah ya. Semoga kita bisa belajar dari setiap kesalahan. Tapi kalau ngomongin soal Mami Nunung, kita tahu bahwa luar biasa sekali perjuangan dari dulu sampai dengan sekarang, pun juga untuk keluarga. Kita tahu sampai dengan sekarang masih menjadi tulang punggung keluarga. Tapi saat itu perjalanan waktunya, ibunda tercinta dari Mami Nunung kabarnya ini sempat dicela keluarga. Apa alasannya, kita lihat dari satu ini. Yang paling tidak menyenangkan itu diomongin atau dicela keluarga sendiri. Iya, karena itu memang keluarga sendiri gitu loh. Sakit Adik banget dari ibu saya memang dia orang terpandang ya, orang kaya. Dan dari 7 bersaudara itu yang semuanya tuh pihak yang kaya gitu. Jadi kayak ibuku tuh cuma jadi bahan kesalahan aja sampai ke anak-anaknya. Gitu. Mami maaf, kalau Mami dengan gamblang bilang itu adalah ibu dari adik saya. Yang artinya tidak ada perasaan. Adik dari ibu saya. Ya, adik dari ibu saya. Yang artinya ketika dengan gamblang mengatakan seperti itu tidak ada rasa sungkan atau takut untuk menjelaskan atau membeberkan semuanya. Termasuk apa yang dilakukan oleh beliau kepada ibunda Mami Nunung. Maksudnya gimana? Mau membeberkan, mau ke tempat saudara gitu bahwa? Maksudnya Mami ngomong ini di podcast yang tadi Mami. Kalau misalnya beliau menyaksikan atau keluarganya kebetulan beliau sudah nggak ada ya. Beliau sudah, cuman saudara-saudaranya masih ada gitu ya. Ya memang waktu itu ibu saya memang sakit hati banget ya. Apalagi saya sebagai anaknya, mungkin saya yang berjuang sendiri. Jadi untuk adik-adik saya, kakak-kakak saya pokoknya kepengen kalian setiap hari harus bisa makan. Ibu saya, bapak saya harus saya angkat derajatnya bagaimana cara saya. Jadi untuk saudara-saudara ibu saya yang mungkin karena sekarang juga toh mereka akhirnya dekat dengan keluarga saya karena memang mungkin saya sudah bisa menjadi sosok seorang Nunung ya gitu. Jadi dan orang yang tadinya mereka bangga-banggakan tuh udah nggak ada kan, jadi ya larinya ke tempat saya semua. Maaf Mami, apa kalimatnya misalnya? Ya sama ibu saya sempat minta maaf waktu ibu masih ada ya, beliau masih ada, minta maaf, pokoknya ya udah ya. Ada yang sampai minta kerja ke saya gitu ya untung keluarga saya itu nggak pendendam ya udahlah, apalagi dia juga masih keluarga ya, masih satu darah gitu, jadi ya nggak ada masalah. Masih ingat dulu kalimat yang dilontarkan oleh beliau itu apa yang begitu menyakiti Mami dan juga almarhumah? Jadi pernah suatu saat adik ibu saya itu punya hajat di rumah. Dulu itu kalau punya hajat kan belum musim catering gitu kan, masak-masak orang kampung di rumah gitu. Ibu saya itu cuman salah motong apa itu yang kayak brokoli yang putih itu apa kol ya? Kubis. Itu bukan kubis yang kayak brokoli. Bunga kol. Bunga kol. Jadi motong gitu. Mungkin motongnya kekecilan atau kegedean, ibu itu barang dibuang gitu di depan orang banyak, orang yang rewang-rewang di rumah gitu yang terus ya kalau salah tolong ditegur maksudnya gitu, nggak mesti harus barang dibuang di depan umum gitu. Dan ibu saya itu pulang ke rumah itu sambil nangis, langsung ibu saya pulang siang itu pulang nangis, saya di rumah
Anak-anaknya kan nggak ada boleh yang nginjak di situ, nggak boleh, anak-anaknya nggak ada, anak-anak ibu saya nggak boleh ada yang ada di situ gitu loh. Jadi memang ibu saya di situ niatnya cuma mau rewang gitu aja. Ya nangis ibu saya. Saya bilang kenapa bu? Aku bilang aku motong itu aja keliru tadi, marah dia gitu. Tantemu marah dia gitu. Di depan umum tuh barangnya dibuang gitu. Terus aku bilang, udah nggak usah kesana lagi lah bu. Usah. Tapi masih ada nggak Mami orangnya? Udah nggak ada. Yang tante Mami juga Udah meninggal. Ketika Mami Nunung meraih kesuksesan, pasti derajat keluarga juga dia. Iya. Saat itu yang beliau lakukan, atau barangkali ada kalimat permintaan maaf, atau hanya sebatas meminta pertolongan ketika sedang butuh saja. Kalau minta pertolongan nggak mungkin ya, dia orang punya, dia orang berada. Tapi pada saat dia mau tidak ada, itu dia minta di rumah saya. Dan dia tuh nggak mau, dia kena cancer juga kan, kena cancer usus gitu, dan dia tidak mau berobat, dia tidak mau apa, terus dia cuma minta, aku mau berobat kalau Nunung yang ngantar. Ya antar ke Singapura. Saya tungguin, terus dia minta di rumah saya sampai hampir 1 bulan. Minta saya, pokoknya aku pengen kamu seneng-senengin dia gitu. Tapi nggak ada kata maaf ya. Cuman dengan begitu saya udah merasa bahwa aduh, ya saya bukan harus menolong masalah harta, dia orang punya gitu loh. Jadi saya temenin dia, maunya dia apa, dia minta ke laut gitu, saya ajak ke Anyer, saya ajak kemana sih. Akhirnya ya udah aku pulang ya Nung. Ya pas dia pulang berapa hari kemudian dia nggak ada. Mami masih ingat bahwa kejadian almarhumah ibunda dari Mami motong bunga kol salah langsung dibuang. Berarti itu kan nempel sekali di hati dan pikiran Mami Nunung. Ketika harus mengantar kakak dari ibunda Mami Nunung untuk berobat, apa perasaannya ketika luka itu rasanya masih terus ada? Iya, aku merasa bahwa ya mungkin ini apa ya, kesalahan dia ke ibu saya sudah terbalaskan. Dan saya juga tulus kok nemenin dia, saya tulus dia datang ke tempat saya terima dengan baik-baik. Dan ada unek-unek apapun ya, Mami ya. Tapi rasanya beda tau Rian. Kenapa? Soalnya kan ceritanya sedikit sama lah, kalau keluarga kan suka gitu. Ya. Kan pasti ada keluarga yang kayaknya nggak suka sama kita, tapi kalau kita balas dengan kebaikan tuh buahnya jadi baik aja, jadi yang menang tuh di kita gitu. Ya rasanya bukan hanya keluarga tapi siapapun itu ya, kita balas dengan kebaikan, maka akan tumbuh juga benih-benih kebaikan buat kita ya. Tapi kalau ngomongin soal Mami Nunung, ini ada satu fakta yang kita dapatkan Sobat Ambiar, ternyata ada satu kejadian atau juga tempat di mana agak sedikit unik ketika Mami Nunung menghibur. Siapa yang dia hibur, kita mau kasih lihat yang satu ini. Nunung Sri Mulat pernah dipaksa ngelawak di depan jenazah. Itu acara apa Mami? Di Medan sana. Di mana? Di Medan. Oke. Emang bener-bener di depan jenazah ini. Jenazah yang udah 3 hari gitu, yang udah biru gitu. Ya. Ini tuh karena jenazahnya emang ngefans banget semasa hidupnya sama Mami atau gimana? Enggak, emang keluarganya aja yang minta. Waktu itu Sri Mulat kan yang berangkat, saya, Mas Tesi, almarhum Mas Eko DY, terus Doyo, terus Bang Kadir, 5 orang gitu. Kita nggak tahu tadinya yang lawak, jadi dari Medan itu masih perjalanan berapa kilo gitu. Jadi awalnya nggak tahu itu nggak tahu, acara nggak tahu, iya. Terus orang yang meninggal. Iya, terus datang ke situ. Pas kita datang tuh langsung lihat peti mati gitu di depan, jadi dibuka, udah kayak terbuka gitu loh. Iya. Kok ada peti mati gitu. Tuh pada ketawa semua yang ada di situ gitu. Ya udah kamu ngelawak nanti di situ. Terus, hah? Kita berlima lihat-lihatan gitu. Bener-bener kita ngelawak. Ya mau nggak mau disuruh ngelawak mau gimana? Bayarannya pasti gede ya Mami? Ya lumayan sih, waktu itu lumayan. Iyalah, orang hibur orang nggak ada. Ngelawak depan jenazah itu tuh gimana rasanya ngelawak depan jenazah? Ya, wong keluarganya aja mereka nyanyi-nyanyi, wah kayak gembira ria gitu, yang keluarganya mungkin bagian keluarga, ya mungkin bagian keluarganya tuh mau tahu kalau si jenazahnya tuh dulu waktu masa hidupnya ngefans banget. Seneng sama Sri Mulat mungkin kali. Ya. Atau itu kan masa-masa penghiburan ya. Dan malam penghiburan. Betul, ya. malam itu penghiburan.
meninggal udah 3 hari loh. Jadi udah yang biru gitu. Ya ampun, aku takut. Aku kan paling takut kan lihat gitu. Jadi aku mundur. Kamu tuh apa nggak maju gitu, malah digoda sama teman-teman gitu. Ya udah kita ngelawak dan mereka tuh ketawa semua, keluarganya, istrinya yang nungguin gitu ya, ketawa gitu. Ya ampun, nyari duit gini banget. Ada ya orang. Ki, besok nyanyi tuh depan jenazah, cobain Ki. Makasih. Naik ke atas rijing. Aduh, aku nggak tahan, nggak bisa. Aku mau yang normal-normal aja. Aku ngelawak di depan kuda aja, tahu yang ulang tahun tuh kuda. Ya. Di puncak. Mohon maaf. Siapa yang ulang tahun? Kuda. Di puncak itu. Beneran? Iya. Dipanggillah kita berlima Sri Mulat kan. Ada Ini yang lebih aneh. Terus kita datang loh. Ini acara ulang tahun tapi kok nggak ada terop gitu ya, nggak ada gitu. Kok cuman memang keluarga orang kaya ya. Terus kita datang ya. Ayo silakan duduk. Oh, kok nggak ada tamunya begini loh. Ini memang cuma acara keluarga dia gitu. Oh iya, acara keluarga tok gitu. Terus ada kayak selambu gitu loh, nutup gitu loh, warna pink gitu loh. Terus yang ulang tahun siapa? Nanti surprise yang ulang tahun siapa? Pokoknya keluarga kita. Oh iya, setelah kita berlima mau ngucapin mau dibuka. Nanti kita nyanyi Happy Birthday bareng-bareng ya. Happy Birthday, selamat ulang tahun dibuka gitu kuda. Itu lucu sih. Ngelawaknya samping kuda tuh. Di depan kuda. Tuh kuda tiup lilin nggak? Pas kita lagi nyanyi Happy Birthday itu kudanya tuh bisa itu bener. Kuda hebat ini mah Di puncak itu aku. Bisa, coba bisa. seniman senior ya. Keren. Ngelawak depan kuda lah, kita menghibur paling nggak, kalau nggak ayam ya kucing. Ulang tahun ayam sama kucing biasa. Emang kenapa? Kok kucing? Banyak kucing. Banyak. Tapi berarti kalau buat Mami nggak ada tuh orang misalnya mau nawarin kerjaan apapun, Mami ambil aja. Mau jenazah, kuda, segala macam. Yang penting cuan. Ya waktu itu kan bener-bener lagi susah-susahnya nyari cuan ya gitu. Tapi kayaknya kudanya juga ngefans sama Sri Mulat ya. Enggak, sebetulnya yang ngefans itu keluarga besarnya gitu. Tapi udah bener. Itu kan kalau misalnya ulang tahunnya, dari mulai tadi jenazah, ketika masa penghiburan, termasuk ulang tahun kuda, yang paling jauh Mami pernah menghibur orang di mana? Paling jauh banget dari? Perang di Timur. Ya Tuhan, yang lagi masa perang itu. Iya, masa perang itu. Iya. Masa sih, Mam? Terus itu pernah ditawarin Mas Tarsan ke Libanon. Lagi perang juga. Aku nggak mau, karena aku udah punya pengalaman di Timur. Akhirnya Mas Tarsan sama Mas Sukul yang berangkat ke Libanon. Aku tanya, gimana Mas? Aduh, parah nung di sana. Aduh, suara ambulan tuh tiap menit. Nah itu persis sama di Timur Leste. Ya, ada juga orang yang lagi perang dia ngundang lawak ya. Karena dia kan perlu semangat. Itu kan buat ngibur tentara-tentaranya tujuannya. Kita kan di barak gitu kan. Dan kita kan untung Inasa suka banget tuh kalau dibawa ke barak. Ya enggak, kalau nyanyi gitu. Maksudnya gini loh, kalau ngelawak sama tentara itu tentara. Biar semangat, biar senyum. Gak ada yang senyum. Semua. Ya iyalah kita bisa nyanyi ya, dangdutan kita bisa nyanyi. Tentaranya kan stres, ngerti gak? Ya iyalah itu. Gak ada yang senyum. Gak ada yang senyum. Terus biar tegang semua, gimana gak tegang? Orang dia sebentar berdiri tiba-tiba disuruh pergi, itu ada apa gitu. Jadi kita ngelawak, aduh kita nyanyi aja deh, kita ngelawak. Justru malah kita sendiri yang Kalau gue ke tentara-tentara, saya ntar dulu saya belum selesai gue. Jadi kita nyanyi aja, kita ambil nyanyi dangdut. Nah mereka masih mau goyang-goyang gitu. Tapi kalau ketawa nggak bisa. Jadi di barak tentara Libanon. Kita ngelawak nggak ada yang ketawa. Libanon apa Timur? Libanon itu. Mas Tarsan sama akhirnya Mas Sukul sama Nung ini ada di Libanon. Emoh aku bilang gitu. Mami, aku mau nanya sebagai pelawak senior, ya apa rasanya sih ngelawak tapi nggak ada yang ketawa? Ya mau nggak enak lah nerima duitnya lah. Kenapa, Mam? Malu. Kenapa? Sekarang gini aja lah, nggak usah kita ngelawak di depan tentara-tentara yang lagi perang. Untuk sampai saat ini mungkin pelawak itu paling dihindari itu kalau dipanggil untuk acara wedding. Apalagi yang punya hajat itu Chinese. Ya. Terus reuni. Orang tuh kalau reuni kan mereka nggak ketemu temennya sampai beberapa puluh tahun kan. Ngobrol kita ngelawak, nggak ada yang lihat, nggak ada yang
Nggak ada yang apalagi untuk prewedding kalau Chinese lawak itu kan kalau nonton kita kalau ngelawak gini, nanti kalau kita pas naik panggung tolong ya makanan jangan sampai ada yang keluar. Jadi biar mereka kalau Chinese kan makanan keluar tuh kundang kita ngelawak juga nggak ada yang ketawa. Jadi sulit. Itu rasanya gimana tuh, Mam? Tapi itu kan bayaran paling gede kayak gitu itu. Oke. Jadi nerimanya ya aduh malu. Pertanyaannya sekarang, kalau ada yang nawarin untuk ngelawak depan jenazah lagi, ngelawak depan kuda, ngelawak di reunian, masih mau diambil nggak? Kalau masih ada temennya yang mau. Iya kan duitnya besar. Pas wedding di tempat Chinese gitu kita pulang ketemu sama yang punya hajat. Aduh lucu banget sekali terima kasih. Saya panggil lucunya di mana? Ya itulah pendapatnya Mami Nunung ya. Ada beberapa kondisi yang memang tidak mudah bagi dia untuk melawak ya. Melawak. Tapi namanya juga pekerjaan, intinya ujungnya apalagi sih? Kita boleh punya pendapat tapi ujung-ujungnya yang kita cari adalah pendapat. Ya, kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Hari.